tutup. Assalamualaikum, kali ini Lukmanat akan menyampaikan manual instalasi rakitan Arduino AutoGate 2-in-1 DC final version. Kinerja mirip dengan pendahulunya versi AC, namun pada versi DC ini ditambahi fitur berupa soft close, yaitu gerakan pintu akan melambat ketika hampir tutup penuh, dan auto reverse, yaitu pintu akan otomatis membuka penuh ketika gerakan ditahan atau membentur sesuatu. Mari kita coba. Ini sensor sudah kita pasang berturut-turut dari kanan, sensor tutup penuh, sensor luar, sensor dalam, dan sensor buka penuh. Gerakan nutup, berhenti, gerakan buka, berhenti. Fitur otomatis. Mari kita coba fitur soft close-nya. Ketika pintu dalam kondisi sedang menutup. Kemudian sensor tutup penuh mendeteksi kehadiran pintu. Dia akan melambat beberapa saat dan akhirnya berhenti. Sedangkan untuk fitur auto reverse, ketika pintu kondisi sedang tutup penuh dan kita tahan, coba. Namun saya mau pakai alat kertas biar tidak sakit. Dia akan berhenti saat buka penuh seperti ini. Untuk menormalkan kembali, tinggal tekan tombol stop. Mari kita lihat modul secara keseluruhan. Ini modul utama berupa rangkaian Arduino secara terpisah. Bisa kita lihat. Ini produk yang saya keluarkan. Ia dikatakan bekerja dengan baik ketika kita tekan A atau C, indikator tutup menyala. Tekan B, indikator buka nyala. Tekan D, semua indikator mati. Keluaran modul ini ada 3 kabel yang diumpankan menuju relay 1, relay 2, dan relay 3AB. Jadi ini relay 1, relay 2, dan relay 3AB. Keduanya paralel. Kita lihat masing-masing keluaran sudah disertai dengan resistor. Ini 4 keluarannya. Ada resistor, jadi 1 untuk relay 1 tinggal nyambung. Yang kedua relay 2. Yang ketiga secara paralel seperti ini. Ini pasangan relay 3A dan B. Sedangkan terdapat 1 kabel lagi
untuk input fungsi auto reverse. Jangan khawatir, kabel-kabel ini sudah disertakan skema global dan pada masing-masing kabel sudah diberi nama. Ini modul sensornya. Ia dikatakan bekerja dengan baik ketika ada perubahan tegangan saat sesuatu didekatkan. Ketika ada halangan, output tegangan 0. Ketika menggunakan modul iot seperti ini, ini contoh menggunakan smart switch dari Ewelink. Kalau menggunakan modul iot ini, maka pintu atau pagar akan bisa dikontrol secara online menggunakan smart home atau Google Home. Ia dikatakan bekerja dengan baik ketika mampu memberikan logika low dan high ke Arduino dalam mode inching. Jadi satu nyala, yang lain mati. Ini modul relaynya. Masing-masing mempunyai kekuatan sampai 40 ampere. Bisa juga dibuat sendiri dengan skema yang diberikan. Ia dikatakan bekerja dengan baik ketika masing-masing relay aktif saat diberi umpan tegangan, katakanlah 5 volt melalui resistor 330 ohm. Pada sebelah atas modul relay ini juga tampak trimmer untuk pengaturan sensitivitas benturan. Jadi dengan mengatur ini, maka sensitivitas benturan akan bisa dibuat peka atau tidak. Ketika ia diset peka, maka dengan benturan pada pintu sedikit saja akan memicu auto reverse. Pada bagian samping terlihat modul penurun tegangan. Untuk menurunkan putaran motor saat mode soft close. Jadi ketika dia posisi hampir tutup penuh dan melambat, maka kelambatannya itu bisa diatur dengan melakukan pengaturan di potensiometer ini. Dalam hal penggunaan motor AC asinkron, ini bisa diganti dengan resistor atau induktor, sehingga putaran motor AC dapat diperlambat. Keluaran dari relay digunakan untuk menggerakkan aneka jenis motor DC gearbox, bisa menggunakan motor power window, motor wiper, atau motor DC yang lain, termasuk motor auto gate bekas. Jangan lupa catu daya menggunakan tegangan 12 volt sehingga bisa menggunakan tenaga aki. Aman dong dari mati lampu. Kembali ke detail rangkaian controller AutoGate 2-in-1 DC yang saya produksi. Rangkaian Arduino ini merupakan driver dari keseluruhan modul. Ini bisa versi
yang saya produksi, yang saya jual. Input berasal dari 4 modul sensor, yang ini seperti biasa, dan remote 4 channel. Jadi ini modul remote 4 channel. Kalau yang versi yang saya jual menggunakan modul yang kecil dengan disertai inverter di bawahnya. Sedangkan outputnya, output Arduino ini digunakan untuk mengaktifkan 3 relay dan masing-masing sudah disertai indikator LED. Perlu diperhatikan hanya ada 4 macam kondisi yang dihasilkan sesuai detail yang terlihat pada skema relay, yaitu kondisi 1. Maka aliran arus kondisi 1 LED 1 on. Jadi LED 1 yang sebelah sini. Kalau yang versi ini, yang versi kecil, yang sebelah sini LED 1 warna merah. Maka aliran arus dari NO relay 1, jadi ini NO, ini berfungsi sebagai saklar, ke NC relay 2, NC-nya, dan NC kedua relay 3AB, menyebabkan motor berputar ke arah tutup. Jadi dia gerakannya menutup. Kondisi 2 yaitu LED 1 on dan LED 2 on. Jadi kedua LED ini nyala, maka aliran arus dari NO relay 1, NO relay 2, NC relay 3AB menyebabkan motor berputar ke arah tutup namun secara perlahan. Jangan lupa NO relay 2 terhubung ke tegangan rendah sekitar 3-6 volt. Kondisi 3 yaitu LED 1 on, LED 1 ini on, dan LED 3AB on. Maka aliran arus dari NO relay 1, NC relay 2, dan NO relay 3AB menyebabkan motor berputar terbalik, yaitu ke arah buka. Kondisi terakhir yaitu kondisi 3, semua LED mati, maka arus terputus berakibat motor berhenti. Saluran input dari controller Arduino ini berasal dari sensor tutup penuh. Ini tutup penuh, buka penuh, sensor luar, dan sensor dalam. Direkomendasikan penggunaan kabel scarm jika sambungan ke sensor agak panjang untuk mengurangi pengaruh elektromagnet. Hampir semua jenis sensor proximity dan read switch dapat digunakan sebagai masukan Arduino karena ia hanya membutuhkan masukan high atau low seperti saklar biasa. Khusus sensor tutup penuh, kami merekomendasikan penggunaan sensor jarak D80NK seperti yang telah saya pasang di pintu kami, sehingga sejak pada jarak tertentu sensor akan mendeteksi pagar atau pintu yang bergerak menutup. Sekarang mari kita lihat controller AutoGate 2-in-1 DC versi for sale. Ini sudah saya hubungkan dengan sensornya. Hubungkan dengan aki atau adaptor 12 volt. Maka akan terdengar bunyi bip sebentar.
Harap hati-hati jangan sampai terbalik polaritasnya dan terjadi hubung singkat. Pastikan catu daya selalu off saat melakukan penyolderan, karena kami tidak memberi garansi atas kerusakannya loh ya. Jika Anda tidak yakin atas apa yang Anda lakukan, mending beli jadinya saja. Tinggal ngasih motor gearbox. Ketika terdengar bunyi beep, berarti controller sudah posisi standby. Ketika menekan A, sebuah LED menyala, artinya relay 1 on. LED-nya ini terhubung ke relay 1 dan pintu menutup. Ketika hampir tutup penuh, sensor tutup mendeteksi kedatangan pintu atau pagar seperti ini. Maka relay 2 yang warna kuning juga on, sehingga gerakan pintu melambat dan setelah beberapa saat berhenti. Keuntungan menggunakan sensor tutup penuh D80NK yang ditempatkan di tengah pagar, ketika pintu bergerak menutup namun sensor tersebut mendeteksi selain pintu itu sendiri, misalnya orang atau sesuatu yang lain di tengah jalur pintu, ia akan otomatis slow down. Dengan demikian ia berfungsi ganda sebagai keamanan. Selanjutnya ketika menekan B, terdapat 2 LED yang menyala, artinya relay 1 on dan relay 3AB on. Kabel umpan yang terhubung di LED ini langsung menyalakan 2 relay AB sehingga pintu membuka. Tombol C mode otomatis bekerja seperti halnya kita menekan tombol A. Namun fungsi berbeda karena melibatkan sensor dalam dan atau sensor luar. Sensor ini ya. Sehingga pintu akan buka tutup secara otomatis tanpa campur tangan remote. Khusus sensor luar dan dalam sudah disertakan delay. Ini sudah ada delaynya di sini. Sehingga walaupun sensor luar dan dalam mendeteksi sekilas keberadaan halangan, ia akan membuat delay sendiri. Misalnya seperti ini. Ini sudah ada indikatornya, perhatikan LED yang di sebelah sini ya. Misalnya sensor luar dan dalam mendeteksi cuma sebentar seperti ini. Nah, dia akan membuat delay sendiri. Untuk yang terakhir, tombol D artinya mematikan seluruh hubungan ke motor dan motor berhenti otomatis. Ini didesain aman terhadap arus kelembaman motor. Jadi ketika dari posisi tutup langsung buka, dia tidak langsung berbalik arah, melainkan ada jeda berhenti, sehingga aman terhadap kontaktor relay. Selain itu juga ia dirancang aman terhadap pencetan-pencetan yang tidak sengaja atau dibuat mainan anak. Baik, sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan silakan tinggalkan komen kalau ada yang perlu didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.